apapun caranya kita akan lawan dan pertahankan nasab kita. Setelah nulis begitu dia mati. Jangan macam-macam. Kenapa? Karena apabila sesuatu kashful asar telah terjadi, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mencegahnya. Kalau orang berani untuk berdiri tegak ketika ada bulldozer, maka dia akan terlindas oleh bulldozer. Siapapun dia. Kalau Allah sudah berkehendak. Dan ini nampaknya Allah betul-betul sudah berkehendak. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai oleh kedahsyatan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik sekali dengan bagian terakhirnya itu, siapapun hari ini, setinggi apapun pangkatnya hari ini, kalau ikut membela nasab palsu, mungkin Balawi maksudnya ya, walaupun tidak disebut, yang telah beratus-ratus tahun menyakiti Rasulullah, akan ikut terbantai. Dahsyat ya. Setahu kita terbantai itu dibunuh Pak. Kalau mati biasa bukan dibantai. Kayaknya belum ada yang terbantai bahasanya. Tapi maksudnya mungkin mati ya. Gimana dengan Rois Am itu ya? Ngeri juga ini. Awalnya saya pikir hanya YouTuber yang modal gigi gerham nggak ada isi kepala ya itu yang ngomong begitu. Ternyata kiainya sama. Walaupun ini lebih soft kiainya ini. Jadi nggak dikaitkan kepada dirinya sendiri. Kalau narasi yang beredar kan karena mau bahala dengan Keimat, karena melaknat mati. Kalau Keimat enggak. Tapi karena Allah berkehendak, siapapun itu yang membela nasab ini, maka seperti berdiri di depan bulldozer itu akan mati itu. Setinggi apapun pangkatnya gitu. Ya berarti termasuk Rois Am dong. Ya termasuk Kiai Syukron Makmun. Atau jangan-jangan yang dulu-dulu itu ulama-ulama meninggal itu gara-gara bela Balawi ya, gara-gara menyatakan Balawi sahih ya. Karena rata-rata emang sudah meninggal sih kitab-kitab ulama nasab itu. Kitab-kitabnya misalnya Ittafaqu al-Muhaqqiqun Ibnul Muhibbi sudah meninggal. Terus Az-Zabidi Asy-Syarji juga sudah meninggal. Ibnu Hajar al-Haytami sudah meninggal semua itu. Jangan-jangan gara-gara bela Balawi itu ya. Terbantai mereka itu. Ya tinggal kita tunggu Rois Am bagaimana ini maksudnya. Jadi di pikirannya orang ini itu siapapun yang bela Balawi itu akan terbantai gitu. Siapapun dia. Ya. Semoga aja nggak terfikirnya Mbah Mun, Mbah Hasyim Asy'ari itu wafat gara-gara itu ya. Semoga aja gitu. Karena dulu mungkin kan nggak apa-apa kalau mereka belum ada dalil katanya kan. Kan sebelum 2022 kalau itu. Ini kan setelah 2022. Tapi sekarang kan ulama-ulama sepuh masih banyak. Syekh Ali Jum'ah itu, aduh. Akan terbantai itu. Itu ulama-ulama nasab itu. Syekh Mahdi Rajai itu. Terus Syekh Ibrahim bin Mansur yang mengatakan jahil murakkab. Aduh. Double itu ya. Ya nggak melaknat sih. Cuma jahil murakkab aja gitu kan. Ada yang dari Malaysia itu yang Yudhofi Sofil Majanin. Ditempatkan di barisan orang-orang gila. Itu masih ada kayaknya orangnya. Atau sudah meninggal ya. Kalau bicara meninggal dulu di masa Rasulullah saja, Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan lagi menyakiti nasabnya Pak. Bukan lagi menyakiti nasabnya, menyakiti Rasulullah langsung. Enggak langsung meninggal juga. Ya hanya meninggal. Iya, Rasulullah juga meninggal akhirnya. Yang membela Rasulullah mati-matian ya meninggal. Yang menyakiti Rasulullah mati-matian ya meninggal. Yang namanya meninggal, namanya manusia bagaimana sih? Orang-orang yang dicintai Rasulullah, Sayyidina Hamzah, meninggal di lapangan perang. Ya, kalau secara agama, sudut pandang syariat mulia, meninggal di medan perang. Tapi secara kemanusiaan, kan sakit. Lebih tidak sakit daripada meninggalnya di tempat tidur. Atau bangun tidur gitu, tidur meninggal itu, daripada meninggal di pedang. Kan pasti ada sakitnya secara manusia gitu. Jadi nggak hanya nasabnya Keimat ya. Menyakiti Rasulullah langsung saja ya.
meninggal. Membela juga meninggal semua orang itu Kemat. Apa saya nggak habis pikir kok bisa meninggal dikaitkan ke situ gitu. Kecuali kalau disambar petir mungkin agak masih iya gitu. Jadi nggak di meninggalnya tapi di cara meninggalnya. Makanya orang itu meninggal itu pasti. Cuma kalau dia husnul khotimah itu dapat nikmat. Su'ul khotimah dapat bencana. Kalau meninggalnya pasti. Oh, tapi kata Kemat kan yukhafu alaihim su'ul khotimah. Jadi dikhawatirkan matinya husnul khotimah, dikhawatirkan mati juga double. Entah diambil dari mana ilmu begitu ya. Bukan hanya dalam masalah nasab ternyata, dalam masalah berpikir juga. Aduh. Dan saya ya tapi walaupun saya nggak terlalu suka bicara akidah mendetail itu. Dan nampaknya Allah sudah benar-benar berkehendak gitu. Sebelumnya tidak gitu, maksudnya bagaimana itu kan padahal kita Asy'ariyah itu iradah Allah itu qadimah Kemat. Apapun yang terjadi itu Kemat, sebelum Kemat ada, Allah sudah menghendaki semua. Itu tugasnya Garut itu. Katanya kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita Asy'ariyah Maturidi yang kok kayaknya bahasanya itu kayaknya ini kayaknya Allah sekarang sudah mau, dulu belum. Nah gimana itu? Berarti kehendaknya Allah itu berubah-ubah dari tidak ada lalu ada gitu. Sebelum ada kiamat Allah belum berkehendak gitu mematikan orang itu. Terus ada kiamat bikin tesis nasab gitu, terus Allah sudah mau berkehendak sekarang itu, sudah mau dimati-matiin semua. Lah. Nah, bagaimana jadi begitu? Coba dibaca Asy'ariyah itu. Iradatullah itu qadimah, azaliyah, la awwalalah. Tidak ada permulaannya. Tidak ada ceritanya Allah itu sebelumnya tidak ingin lalu ingin. Jadi nggak relevan dengan bahasa sekarang sudah berkehendak. Makanya mati. Sebelumnya enggak. Waduh. Atau mungkin maksudnya bukan ke situ. Makanya saya tidak mengkritik masalah itu. Cuma masalah bahasa saja agak geli aja kita sebagai Asy'ariyah itu mendengar. Ya walaupun saya bukan Asy'ariyah yang menekuni, tapi kan ngerti lah. Kalau dita'alluqkan dengan kudrat iradah Allah itu nggak ada awalnya. Memang sudah dikehendaki begitu. Mau yang mati, mau yang hidup, mau yang ngebatalin, mau yang ngebela. Jadi nggak usah deh seolah-olah kita ada di partainya Allah gitu. Sementara yang lain enggak gitu. Sehingga ini kamu dihantam oleh Allah lah. Yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah, semuanya Allah Kemat. Jadi nggak usah lah ditarik-tarik. Apa begitu caranya ya untuk meyakinkan orang gitu ya. Jadi seolah-olah ini sudah perang antara agama gitu. Jadi pihak Allah dan pihak non Allah gitu. Jadi siapapun tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah ya. Allah itu tidak pernah ada di pihak Kemat. Jadi semua itu kehendak Allah gitu. Gimana sih? Tapi ya nggak apa-apa masalah itu ya. Mungkin maksudnya bukan ke situ. Cuma yang namanya kudra, iroda, ilmu itu semuanya itu azali. Semuanya itu tidak ada awalnya. Jadi nggak ada yang namanya sudah berkehendak kayaknya sekarang. Kalau bahasa sekarang sudah berkehendak itu kan relevan, sebelumnya tidak gitu. Jadi sebelumnya masih belum gitu. Setelah muncul tesis baru berkehendak gitu. Atau dulu Allah belum berkehendak mereka mati itu, yang bela-bela Balawi itu baru sekarang berkehendak gitu. Waduh. Mana ada ceritanya Allah baru berkehendak gitu. Kan lucu-lucuan aja itu ya. Ya, semoga Garut membahas itu. Jadi mestinya yang mati itu yang paling getol gitu. Ya saya mestinya ya, tapi belum lah. Tapi walaupun saya mati, ya namanya mati Pak, sudah ajal. Orang paling baik ya mati, orang yang paling jahat ya mati. Terus masalahnya di mana orang mati? Husnul khotimah nggak ada yang tahu juga. Gitu. Jadi maksud saya itu kalau jualan itu hal yang bisa dijual gitu loh. Masa ngancam-ngancam orang mati. Kecuali ada kasus, ini apa namanya bela-bela Balawi disambar petir, kepalanya pecah, mungkin agak ngeri-ngeri ya. Ya ada orang yang mewasiatkan jangan memutuskan nasab Balawi terus meninggal.
Ada yang lagi baca Quran meninggal, ada yang lagi tidur meninggal, ya gitu-gitu aja sih. Kayaknya belum ada yang meninggalnya itu karena kepalanya pecah disambar petir gitu. Jadi begitu ya Ki Imad ya. Jadi bulldozernya itu jangan asal nabrak lah ya. Ya kalaupun bulldozernya Ki Imad ini mau nabrak-nabrak, ya lihat-lihat ya. Memang bulldozer ini nggak ada spionnya ya. Ada spion lah ya. Ngomong-ngomong, mungkin kalau Ki Nurhia kan baru menyebut ibunya Nabi Adam, mungkin Ki Imad bisa menyebut bapaknya nanti ya, bapaknya Nabi Adam ya. Allahumma